Udah tenang, ntar kita makan bareng-bareng. Pasti belinya diri-diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, bahwa FSPMI dalam ulang tahun ini adalah mengangkat tentang sebuah konsistensi perjuangan. Dari berdirinya FSPMI tahun 99 sampai hari ini, FSPMI terus melakukan perjuangan untuk kaum buruh, perjuangan untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat kecil yang ada di negeri kita ini. Maka ini harus kita teruskan, kawan-kawan sekalian. FSPMI sudah menginjak ke umur yang 26 tahun. Maka ini adalah rawan-rawannya sebuah organisasi untuk meneruskan sebuah perjuangan. Kita kaum penerus perjuangan, kaum muda yang akan menerus perjuangan FSPMI, maka kita harus persiapkan dari sekarang mental kita, hati kita, untuk bagaimana selama Republik Indonesia ada, maka FSPMI wajib ada, kawan-kawan sekalian. Karena perjuangan FSPMI ini adalah bukan untuk pribadi, perjuangan FSPMI bukan untuk kelompok, bahwa sekarang ini perjuangan FSPMI sudah menuju perjuangan untuk rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kaum buruh, tetapi perjuangan untuk rakyat Indonesia. Maka dengan isu-isu apa yang menjadi isu rakyat, apa yang menjadi penindasan rakyat, FSPMI ikut di dalamnya. Dari mulai BPJS kita melakukan perjuangan hampir 2 tahun kita melakukan perjuangan. Dan itu bukan hanya yang menikmati, bukan hanya kaum buruh, tetapi juga rakyat yang ada di Indonesia. Kesini lagi tentang Omnibus Law, bahwa Omnibus Law itu bermacam-macam tentang isinya, termasuk di dalamnya klaster ketenaga kerjaan. Banyak sekali, kawan-kawan sekalian, tentang agraria, tentang pertanian, yang sampai hari ini harga gabah lebih rendah dari harga produksi. Coba kita lihat, pemerintah menetapkan harga gabah itu sebesar Rp475 per kilogram. Sedangkan biaya produksi petani di Indramayu, di Garut, di wilayah-wilayah pertanian, biaya produksinya 450 per kilogram. Kira-kira petani kita, orang tua kita yang di kampung bertani, untung apa rugi? Ini realitas, kawan. Maka saat ini kita minta kepada pemerintah agar bagaimana pemerintah bisa menstabilkan tentang harga beras. Jangan pada saat panen raya harga beras habis-habisan turun, pada saat susah panen harga beras melonjak tinggi, sehingga masyarakat kita akan kesulitan dalam hal mencari kehidupan sembako. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, di akhir-akhir ini ada lagi pinggiran laut, rakyat yang ada di pinggir laut, sudah ada terjadi pemakaran atas nama investasi. Ini juga menjadi isunya FSPMI, karena kawan-kawan sekalian, para nelayan itu adalah kaum rakyat kecil. Para nelayan hanya untuk menghidupi keluarganya, untuk menyekolahkan anak. Sekarang berlayar susah, mencari ikan susah, di mana-mana dipager. Bahkan itu laut yang nggak boleh dikeluarkan SHM maupun SHGB sekarang keluar, kawan-kawan sekalian. Ini pemerintah saat ini menjadi tumbal. Pemerintah Pak Prabowo ini menjadi tumbal rejim yang lalu. Semua kebijakan penindasan terhadap rakyat kecil adalah rejim 10 tahun lalu, kawan-kawan sekalian. Maka saat ini kita dukung program-program Pak Prabowo terhadap rakyat kecil, kita dukung, kawan-kawan sekalian. LPG ini mengalihkan isu. Kenapa ini mengalihkan isu? Pada saat rejim lalu yang sekarang menjadi Menteri SDM, rejim lalu adalah menjadi Menteri Investasi. Menteri Investasi yang selama ini adalah bagaimana menciptakan reklamasi, memberikan investor-investor peluang untuk memagar laut, untuk membuat SHGB, untuk membuat SHM. Sekarang ganti ke pemerintahan Pak Prabowo, sekarang menjadi Menteri ESDM. Menjadi
LPG 3 kilo subsidi. Masih pantaskah seorang menteri yang sekarang SDM masih menjadi menteri? Pantaskah kawan-kawan sekalian? Maka kita minta, kemarin kita lakukan aksi di Kementerian SDM, kita minta pecat itu Menteri SDM, meskipun agak sulit, mentang-mentang ketua umum partai. Sehingga patut diduga dengan langkahnya LPG 3 kilo ini adalah mengalihkan isu bobroknya pada saat Bahlil menjadi Menteri Investasi periode lalu. Nah ini kawan, lagu lama masih dipakai di Indonesia, gaya-gaya lama masih dipakai mengalihkan isu kepada masyarakat agar masyarakat tidak konsen lagi terhadap memperjuangkan pagar laut yang ada di pinggir-pinggir laut, dari mulai Tangerang, Bekasi, Sidoarjo. Ini di Pulau Jawa banyak, ada 37 seluruh Indonesia pagar laut. Pada hari itu kawan-kawan sekalian, ayo kita konsisten. Generasi-generasi muda jangan letoy, generasi-generasi muda jangan lemah. Perjuangan ke depan semakin sulit, bukan semakin mudah kawan-kawan sekalian. Perjuangan ke depan semakin banyak tantangan, karena memasuki pasar bebas, memasuki industri teknologi, memasuki 4.0, tantangan kita semakin berat. Maka ayo kita jangan berdiam diri, khususnya FSPMI, satu-satunya serikat pekerja yang konsisten berjuang dari mulai berdiri sampai 26 tahun adalah FSPMI kawan-kawan sekalian. 26 tahun kita tanpa berhenti. Ingat, semenjak rejimnya Mulyono 2014 sampai hari ini kita berjuang terus nggak? Mulai dari PP 78, betul nggak? Kita mulai tempur. PP 51 kita mulai tempur, masuk ke Omnibus Law. Bahkan Omnibus Law di bulan Oktober tahun 2020, kalau kawan-kawan ingat, seluruh kabupaten kota se-Indonesia, lebih dari 214 kabupaten seluruh Indonesia melakukan aksi besar-besaran. Didengar nggak sama pemerintah? Sama sekali. Itu pada saat rejim 10 tahun kita diinjak habis. Dan pada saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ini sudah berubah pola. Inilah siklus perburukan. Mana negara sama kawan-kawan sekalian? Eropa, di negara Asia, bahkan di negara kita sama. Pemimpin negeri ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan terhadap rakyatnya. Apakah akan berpihak terhadap oligarki atau berpihak terhadap rakyat kecil? Itu tergantung pemimpin negeri ini. Sehingga kita nggak usah kaget. Maka FSPMI sudah tepat, konsisten berjuang apapun situasinya. Sekarang agak dipermudah, Omnibus Law sudah diputus MK. Kita sudah punya perlindungan mirip-mirip undang-undang yang lalu 13/2003. Tetapi ini harus kita kawal terus. Kita minta subsidi kepada rakyat kecil, turunkan, tambah subsidinya. Jangan ditahan. Untuk listrik, kurangi harga listrik. Untuk tentang LPG, turunkan harga LPG. Apa susahnya? Negara ini kaya, korupsi 300 triliun lebih bisa. Betul? Itu hanya satu pulau, yaitu Pulau Belitung kawan-kawan sekalian. Kalau kawan-kawan nanti nih, ya kan, sekali-kali berlibur tuh sama keluarga ke Belitung, ya kan. Ini nabung dulu 10 tahun tuh 200 ribu. Di Pulau Belitung itu kita nginjek kaki aja udah timah. Pasir laut itu timah. Halaman rumah yang kita injek adalah timah. Oh ini pantas ini. Korupsi timah sampai 300 triliun lebih. Itu baru satu pulau. Belum kita masuk ke Bangka. Jadi Bangka Belitung itu beda pulau kawan. Jangan inti pikir sama. Bangka sendiri nyebrang laut atau naik pesawat kecil baru masuk ke Belitung, beda. Jadi kalau ada orang nyebut jangan sok tahu, Bangka Belitung dipikir satu pulau gitu kan. Itu Bangka sendiri, Belitung sendiri. Itu baru 2 pulau, itu isinya timah semua kawan-kawan semua. Bahkan saya sampai di sana, ini fakta, di Belitung itu nggak ada pengemis, nggak ada tukang ngamen.
Hebat nggak kira-kira itu? Sebuah kabupaten nggak ada pengemis, nggak ada pengamen. Seharusnya Indonesia bisa melakukan hal itu karena miniatur kecil yang ada di Belitung sana bisa dilakukan. Di lampu merah nggak ada orang ngamen, nggak ada anak kecil meminta-minta. Tapi kalau di sini kayak dipelihara. Betul sih, pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Fakir, miskin, dan anak-anak antar dipelihara oleh negara. Betul. Jadi bukan dibereskan karena dipelihara. Kalau orang ngambil hewan ternak, itu biar banyak apa sedikit dipelihara. Nah, ini pemerintah kita gitu tuh, memelihara fakir miskin. Oh, biar tambah banyak, bukan tambah hilang. Jadi interpretasi daripada Undang-Undang Dasar 45 ini yang diputar balik oleh pemerintah. Dari zaman ke zaman, Orde Lama, Orde Baru, reformasi saat ini. Nggak ada beda. Maka dari itu, ayo kawan-kawan, ayo kita terus lakukan konsistensi. Dari mulai tingkat dasar, tingkat PUK, pimpinan cabang, cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, pimpinan pusat, sampai dengan tingkat nasional Dewan Pimpinan Pusat. Kita lakukan ritme yang sama tentang konsisten berjuang. Kalau ini bisa, kawan-kawan sekalian, saya yakin betul FSPMI 40 tahun ke depan masih berdiri di negeri Republik Indonesia ini, kawan-kawan sekalian. Tinggal kita turunkan idealisme kita terhadap generasi muda. Kita turunkan bagaimana cara memegang sebuah prinsip idealisme. Jangan baru jadi pengacara dikit udah biar piur, ya kan? Baru jadi pengacara udah kaya. Kawan-kawan, ini harus tata ulang ke depan. Bagaimana regenerasi ini berjalan dengan baik, punya komitmen, punya dedikasi, punya idealisme yang kuat untuk bagaimana berjuang terus sampai dengan negeri ini tidak ada, kawan-kawan sekalian. Itu tentang regenerasi. 26 tahun sudah mulai resisten. Contoh hari ini, yang aksi banyak yang pada geloyong makan sendiri apa banyak yang nungguin? Tadi baru nyampe itu 5.000 lebih. Kira udah lewat makan siang satu. Itu sebuah jiwa, itu sebuah keyakinan, itu sebuah ideologi, itu sebuah idealisme. Jadi jangan hanya di otak. Serikat pekerja jangan hanya dijadikan sebuah bisnis. Dikala teman-teman untung ikut, dikala rugi pergi. Ayo kita, generasi muda, tanamkan jiwa idealisme kita untuk bagaimana menyongsong 20 tahun ke depan FSPMI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.